Sobat XBT, ini adalah episode ke-21 dari XBT Health Style. Di dalam episode ini kita akan menjawab pertanyaan makanan apa yang membuat kita bisa terhindar dari penyakit jantung koroner, yang membuat kita bisa terhindar dari serangan jantung. Literatur utama yang saya gunakan untuk menjelaskan topik ini adalah The Benefit of Plant-Based Nutrition yang dipublish oleh American College of Lifestyle Medicine. Tetapi ada 4 jurnal tambahan yang saya akan gunakan juga untuk menolong teman-teman mengetahui topik yang kita sedang bicarakan kali ini. Jurnal pertama yang saya gunakan berjudul The Questions on Everyone's Mind, What is and Why Do We Need Preventive Cardiology? Apa sih yang disebut dengan preventive cardiology dan mengapa kita membutuhkannya? Teman-teman, di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa, itu ada satu keahlian dari dokter spesialis jantung atau subspesialisasi dari kardiologi yang disebut dengan preventive medicine. Keahlian ini adalah keahlian yang berupaya mencegah penyakit-penyakit jantung akibat proses metabolik, yaitu satu upaya untuk mencegah orang terkena penyakit jantung koroner, mencegah seseorang supaya jangan sampai dipasang ring jantung, atau menghindarkan pasien dari operasi bypass. Dalam dunia medis kita tahu ada satu pemahaman bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Karena itu ada upaya-upaya untuk kita melakukan pencegahan supaya orang jangan sampai mengalami penyakit jantung koroner, supaya orang tidak perlu dipasang ring, supaya orang tidak perlu mengalami operasi bypass. Dan rupanya upaya itu merupakan upaya yang semakin beralasan sekarang. Mengapa? Karena ada satu data yang sangat mengerikan, teman-teman. Penyakit jantung koroner, atau kalau dalam dunia medis kami menyebutnya adalah ASCVD, Atherosclerotic Cardiovascular Disease. Penyakit ini, teman-teman, pada tahun 2019 saja jumlahnya mencapai 523,2 juta. 0,5 miliar lebih orang di seluruh dunia itu terkena penyakit jantung koroner. Lalu kemudian 18,6 juta meninggal dunia akibat penyakit itu. Tentu ini merupakan satu beban medis yang luar biasa. Dan kalau kita bicara di dalam konteks satu negara, ini beban ekonomi yang sangat besar. Kalau kita persempit dalam konteks keluarga, ini akan menjadi masalah sangat serius dalam keluarga yang mengalaminya. Bayangkan kalau itu terjadi pada seorang suami usia produktif. Kematiannya akibat penyakit jantung koroner ini akan menjadi satu masalah besar bagi keluarga yang ditinggalkannya, bagi istri dan anak-anaknya. Itu sebabnya memang sangat penting untuk memikirkan upaya-upaya pencegahan supaya kita jangan sampai terkena penyakit jantung koroner atau serangan jantung yang berakhir dengan kematian. Nah, teman-teman, di episode kita yang ke-21 ini kita akan mencoba menjawab apakah ada makanan yang bisa kita gunakan untuk kita bisa terhindar dari penyakit jantung koroner. Apakah ada makanan yang membuat kita bisa terhindar dari serangan jantung? Literatur yang tadi saya katakan kepada teman-teman, The Benefit of Plant-Based Nutrition yang dipublish oleh American College of Lifestyle Medicine, dan 4 jurnal yang saya gunakan, pertama sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kita bisa melakukan upaya pencegahan dengan melakukan satu pendekatan lewat pola makan tertentu. Sobat XBT, ketika kita bicara plant-based food atau plant-based nutrition dalam lifestyle medicine, sesungguhnya ini merupakan ancient medical wisdom, kebijaksanaan dari kedokteran masa lalu. Tokoh kedokteran masa lalu yang pernah mengatakan, "Let your food be your medicine," adalah Hippocrates. Dan itu merupakan pemahaman medis masa lalu yang ketika digali ulang dalam penelitian-penelitian modern, ternyata memang benefitnya sangat besar. Dalam episode kita kali ini, dan total 8 episode mendatang, saya menggunakan literatur utama yang berjudul The Benefits of Plant-Based Nutrition yang dipublish oleh American College of Lifestyle Medicine. Nah, teman-teman, dalam literatur ini, literatur setebal 180 ini, seperti teman-teman lihat, di sana bicara tentang diet quality, bicara tentang obesity, type 2 diabetes atau diabetes tipe kedua, cardiovascular disease atau penyakit kardiovaskuler, chronic kidney disease atau penyakit ginjal menahun, enteral nutrition, reproductive cancer atau kanker fungsi-fungsi reproduksi, autoimmune disease, bahkan kemudian bicara longevity and quality of life. Dari dasar literatur utama inilah saya akan mengulas untuk teman-teman semuanya supaya teman-teman bisa mengetahui betapa dahsyatnya warisan dari ancient medical wisdom ini. Yang ternyata kemudian ketika digali ulang, bahkan sekarang bidang ini menjadi satu spesialisasi baru, teman-teman. Makanya di Amerika ada namanya American College of Lifestyle Medicine. Ini adalah spesialisasi baru di mana ada dokter-dokter yang secara khusus dilatih untuk mengimplementasikan berbagai macam gaya hidup untuk pencapaian tujuan kesehatan. Dan channel kita, XBT Health Style ini, adalah channel yang memang mempromosikan lifestyle medicine. Dan pada episode kita kali ini dan 8 episode yang akan datang, kita akan secara spesifik mengulas pilar yang pertama, yaitu plant-based food, plant-based
nutrition. Supaya teman-teman bisa mendapatkan dasar-dasar yang objektif dari penelitian-penelitian ilmiah, sehingga teman-teman bisa dengan kemantapan hati ketika teman-teman mengimplementasikan plant-based food atau plant-based nutrition sebagai bagian dari gaya hidup sehat teman-teman semuanya. Sobat XBT, jurnal kedua yang kita gunakan dipublish oleh American Medical Association. Judulnya adalah Cardiometabolic Effect of Omnivorous versus Vegan Diet in Identical Twin, a Randomized Clinical Trial. Jadi jurnal ini membandingkan pola makan omnivora dengan orang yang makan berbasis pada tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Omnivora kita tahu adalah orang yang makan semua jenis makanan. Artinya dia makan makanan yang bersumber dari makanan hewani sekaligus juga nabati. Ya, jadi combine. Dan saya pikir ini adalah pola makan kebanyakan orang di seluruh dunia. Nah, ini dibandingkan dengan kelompok orang yang hanya mengkonsumsi makanan paling banyak berbasis pada tumbuhan atau tanaman, yaitu vegan diet, atau kadang juga kita sebutnya plant-based diet. Penelitian ini difokuskan pada twin, yaitu mereka yang kembar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mendapatkan kesamaan kondisi genetik, teman-teman. Jadi, penelitian ini mencoba menyingkirkan pengaruh faktor genetik. Kalau twin, tentunya ini merupakan kondisi genetik yang serupa. Dengan cara seperti itu, dampak dari pola nutrisi ini betul-betul diakibatkan oleh karena jenis makanan yang dikonsumsi, bukan karena respon genetik orang yang berbeda. Nah, rupanya dalam penelitian ini, kelompok ini dipisahkan menjadi dua dalam satu pendekatan randomized. Jadi, ini random pendekatannya ya. Ada kelompok yang menggunakan makanan omnivora, yaitu memakan segalanya, binatang, tumbuh-tumbuhan ya. Lalu yang kedua adalah makanan yang hanya tumbuh-tumbuhan saja. Ternyata teman-teman, setelah mereka mengkonsumsi makanan dengan dua pola yang berbeda ini, didapatkan hasil yang ternyata memang sangat berbeda satu dengan yang lain. Adapun yang diukur adalah yang pertama, kadar lemak di dalam darah. Dan secara spesifik bicara tentang LDL. Ternyata memang ditemukan mereka yang mengkonsumsi makanan omnivora, artinya di samping makan sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dia juga termasuk makan daging, maka ternyata kolesterolnya lebih tinggi. Dan hal ini secara spesifik adalah LDL-nya lebih tinggi. Dan kita tahu LDL itu merupakan independent predictor, artinya dia adalah satu biomarker yang bisa kita gunakan untuk memprediksi ya kejadian penyakit jantung koroner. Dan ini independen. Artinya adalah kalau LDL seseorang itu tinggi, ya, maka potensi dia terkena penyakit jantung koroner yang kalau kita tidak waspada, itu bisa berakhir dengan serangan jantung dan kematian. Itu sudah terbukti dalam berbagai macam penelitian ilmiah. Teman-teman nanti bisa tonton video saya yang berjudul LDL Konspirasi. Di situ saya mengupas lebih detail tentang masalah LDL ini. LDL kalau kita mengikuti standar dari pemeriksaan lab-lab yang biasa kita gunakan, di sana dinyatakan LDL itu masih cukup bagus kalau level atasnya adalah 100. Ya. Tetapi ternyata level 100 ini, teman-teman, merupakan level yang sudah problematik. Karena dalam penelitian lipidologi, dalam penelitian atherogenesis, pembentukan aterosklerosis, itu merupakan sesuatu yang bisa terjadi ketika LDL itu di atas 80. Yang dikatakan dalam penelitian bahwa sebenarnya kadar LDL itu optimal, itu adalah 50-70. Yang artinya di atas 70 itu sudah problematik. Apalagi di atas 80. Jadi kalau kita mengikuti standar yang ada di laboratorium secara umum 100, kita akan terkecoh dan kita tanpa sadar membiarkan satu proses berbahaya terjadi dalam tubuh kita. Saya termasuk yang mengalami itu, teman-teman. Saya adalah omnivore, ya, pada waktu-waktu yang lalu. Kadar LDL saya rata-rata 120. Dan itu kalau kita melihat dalam standar laboratorium kita, itu adalah peningkatan yang tidak terlalu tinggi, sedikit meningkat saja, ya, tapi masih dikatakan mendekati optimal. Tapi rupanya dalam kondisi itu menyebabkan saya mengalami aterosklerosis yang sangat berat. Kalsium skor saya 431, yang artinya saya sangat berisiko terkena serangan jantung karena ada potensi penyumbatan di pembuluh jantung koroner saya. Dalam penelitian ini, kalau pola makan kita omnivora, potensi LDL kita lebih tinggi dibandingkan dengan kita menggunakan plant-based diet atau vegan. Yang artinya adalah omnivore itu resiko mengalami aterosklerosis jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang mengkonsumsi makanan berbasis tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam penelitian ini dinyatakan ternyata kalau kita konsumsi kita itu omnivora, ternyata insulin level kita di darah itu cenderung lebih tinggi dibandingkan kalau kita menggunakan vegan diet atau plant-based diet. Artinya apa? Ketika kita menggunakan pendekatan omnivore diet, makan segala jenis makanan, tumbuh-tumbuhan, dan kemudian dari hewani juga kita konsumsi, kerja pankreas kita itu ternyata lebih tinggi. Dibuktikan dengan apa? Dibutuhkan insulin lebih tinggi yang bisa terdeteksi di aliran darah kita. Dan ini tentu problematik, karena kalau ini dibiarkan, tentu lama-lama berpotensi menyebabkan pankreas kita mengalami kelelahan. Kalau terjadi kelelahan, maka kita akan mengalami penyakit diabetes tipe kedua ketika tubuh kita tidak lagi bisa memproduksi insulin sebagaimana jumlah yang kita butuhkan. Nah, itu problematik. Jadi orang-orang yang omnivore dibandingkan orang yang plant-based diet, risiko terkena diabetes tipe 2 lebih tinggi, teman-teman. Dengan ujung akhirnya apa kalau kita kaitkan dengan penyakit jantung koroner? Sama, ketika orang itu terjebak dalam kondisi diabetes tipe 2, risiko mengalami
problem di pembuluh darah yang berakhir dengan penyumbatan di pembuluh darah koroner yang berpotensi menyebabkan dia serangan jantung, atau paling tidak membuat dia menjadi pasien yang membutuhkan stent atau ring di jantung, atau bahkan operasi bypass yang harganya sangat mahal itu, maka kita lihat pola makan omnivora itu merupakan pola makan yang problematik. Lalu yang ketiga, dalam penelitian ini ternyata orang yang pola makannya itu omnivore, artinya ada sumber hewani yang ada dalam makanannya setiap hari, ternyata itu meningkatkan zat yang disebut dengan TMAO, trimethylamine and oxide. Ini merupakan satu produk yang dihasilkan oleh proses pencernaan mikroorganisme di sistem pencernaan kita, teman-teman. Ketika kita mengkonsumsi daging, terutama daging merah, ya, itu kemudian di sistem pencernaan kita ada kuman-kuman mikroorganisme di sana yang akan mengubahnya menjadi zat yang disebut dengan TMAO, trimethylamine and oxide. Zat ini, teman-teman, ketika masuk dalam pembuluh darah, zat ini merupakan zat yang berpotensi menyebabkan kita mengalami inflamasi dan pada ujung akhirnya menyebabkan kerusakan pada endotel. Endotel itu adalah sel-sel di pembuluh darah kita. Ketika sel-sel ini mengalami kerusakan, pembuluh darah kita akan bisa mengalami kerusakan. Itulah proses terjadinya aterosklerosis yang kemudian menyebabkan ada penyumbatan di mana-mana. Dan bukan cuma itu, kalau kemudian aterosklerosisnya ini pecah, maka itulah potensi terjadinya serangan jantung yang kalau kita tidak tertolong bisa mengalami kematian akibat itu. Jadi dalam jurnal kedua ini jelas dinyatakan betapa plant-based nutrition, plant-based diet, makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, sayur, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, itu superior dibandingkan kalau kita pola makan kita masih omnivora, memakan segalanya. Di mana kita makan sayur iya, buah iya, tetapi kita juga masih makan makanan bersumber dari produk-produk hewani dalam konsumsi kita sehari-hari. Saya pikir informasi ini perlu kita miliki untuk membuat kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Pada akhirnya tergantung pilihan teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman ingin terhindar dari kondisi-kondisi yang kita bicarakan tadi, terhindar dari peningkatan kolesterol dan secara spesifik LDL, terhindar dari peningkatan insulin di dalam darah kita, terhindar dari peningkatan TMAO yang ujung akhirnya semuanya menyebabkan kita mengalami kerusakan pada pembuluh darah, maka teman-teman kalau ingin menghindarkan itu semuanya, jelas dalam jurnal ini dikatakan plant-based nutrition itu superior dibandingkan kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan dengan pola omnivora seperti kebanyakan pola makan kita selama ini. Seperti termasuk saya dulu, di mana saya dulu adalah omnivore, tetapi kemudian saya mengambil pilihan untuk melakukan plant-based diet, plant-based food, karena ternyata itulah cara yang efektif untuk menghindarkan kita dari penyakit jantung koroner, serangan jantung yang bisa berakibat sangat fatal. Sobat XBT, jurnal ketiga yang kita gunakan adalah A Plant-Based Diet, Atherogenic and Coronary Artery Disease Prevention. Jadi jurnal ini secara spesifik membicarakan tentang plant-based diet dan benefit dalam upaya pencegahan penyakit jantung koroner. Dan secara spesifik prosesnya bicara tentang atherogenesis, proses pembentukan aterosklerosis pada pembuluh darah yang bisa dicegah dengan menggunakan plant-based diet. Dalam penelitian ini terbukti bahwa ketika orang itu mengkonsumsi plant-based diet, makanannya didominasi dengan sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian. Yang pertama adalah makanan ini akan menurunkan kadar kolesterol. Pertama adalah dia mempunyai satu zat yang disebut dengan plant sterol atau phytosterol. Ini adalah satu zat yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang menyerupai kolesterol, teman-teman. Jadi plant sterol ini menyebabkan kalau dalam proses pencernaan di usus kita, andai kata kita mengkonsumsi makanan dengan banyak tumbuh-tumbuhan, dengan serat yang begitu banyak, lalu pada saat bersamaan kita mengkonsumsi produk-produk hewani, di situ akan ada kompetisi dalam penyerapan kolesterol dan plant sterol. Sterol yang dihasilkan dari hewan atau kolesterol, atau sterol yang dihasilkan oleh tanaman, itu berkompetisi dalam proses penyerapannya. Dan itu akan menyebabkan penyerapan kolesterol itu sendiri akan turun. Tetapi secara spesifik pula, plant sterol ini di dalam tubuh kita itu akan mereduksi jumlah atau kadar kolesterol dalam darah kita. Dan kita tahu, kolesterol itu merupakan zat yang bersifat aterogenik yang membuat kita bisa mengalami aterosklerosis, yang ujung akhirnya kita bisa mengalami penyakit jantung koroner, serangan jantung, bahkan kematian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman, ketika kita menggunakan plant-based diet ini, ada satu zat yang disebut dengan polifenol. Polifenol ini jumlahnya ada begitu banyak dalam berbagai tumbuh-tumbuhan, ya, baik buah-buahan maupun sayur-sayuran, jumlahnya sangat besar, macamnya sangat banyak. Nanti akan ada episode khusus yang akan secara spesifik saya akan menjelaskan tentang polifenol ini. Tetapi secara umum, polifenol ini merupakan zat yang di dalam tanaman, ya, ketika tanaman itu ada di alam, polifenol itu digunakan oleh mereka, oleh tanaman itu sendiri untuk melindungi dirinya. Jadi kalau dia mengalami injury atau luka-luka atau stres, polifenol ini digunakan oleh tanaman itu untuk proses recovery. Tapi rupanya ketika polifenol itu kita konsumsi, polifenol ini ternyata punya dampak untuk kita terlindungi pada kardiovaskuler kita. Jantung dan pembuluh darah kita akan terlindung dari berbagai macam kondisi yang menyebabkan terjadinya atherogenesis kalau kita mengkonsumsi banyak polifenol yang ada pada tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman. Jadi kita lihat plant-based diet ini merupakan pola konsumsi yang akan melindungi pembuluh darah kita, yang
yang pada ujung akhirnya melindungi jantung kita, melindungi kita dari potensi terkena serangan jantung, bahkan kematian. Jadi jelas dalam penelitian ini, plant-based diet itu merupakan satu pola makan yang membuat kita bisa terhindar dari atherogenesis, terhindar dari pembentukan atherosklerosis, terhindar dari penyakit jantung koroner, terhindar dari serangan jantung yang bisa sangat fatal. Sobat XPT, bagaimana kalau kita ternyata sudah mengidap ASCVD, atherosclerotic cardiovascular disease seperti saya? Berita baiknya adalah kondisi itu ternyata kita bisa reverse. Bisa kita pulihkan. Ini ada satu jurnal yang dipublish oleh Dean Ornish. Dean Ornish ini adalah tokoh dari lifestyle medicine. Dia adalah tokoh dari preventive cardiologist. Dia dokter yang merawat Bill Clinton juga, presiden Amerika yang punya penyakit jantung koroner, berkali-kali mengalami pemasangan ring jantung. Tetapi dengan pendekatan lifestyle medicine dalam proses pendampingan oleh Dean Ornish, Bill Clinton bisa memiliki kondisi kesehatan yang sangat baik. Jurnalnya berjudul Intensive Lifestyle Change for Reversal of Coronary Heart Disease. Ini berita yang sangat menggembirakan, dan ini pula yang membuat saya mengambil pilihan mengubah pola makan saya dari omnivore diet menjadi plant-based diet. Karena saya termasuk orang yang sudah mengidap ASCVD, atherosclerotic cardiovascular disease. Teman-teman ingat, kalsium skor saya adalah 431. Padahal LDL saya hanya sekitar 120. Tetapi itu sudah berlangsung bertahun-tahun, dan saya sudah katakan kepada teman-teman bahwa memang ternyata LDL optimal itu adalah 50-70. Kalau di atas itu seperti saya, itu sudah problematik. Ditambah lagi saya juga memiliki kondisi hipertensi, dan itu memperparah kondisi saya. Tetapi ketika saya membaca jurnal ini, membaca literatur yang dipublish oleh Dean Ornish, saya memiliki kemantapan bahwa saya harus mengubah pola makan. Dalam penelitian Dean Ornish ini, mereka yang mengkonsumsi plant-based diet ternyata terjadi satu perubahan yang luar biasa. Pembuluh darah yang semula menyempit, itu tiba-tiba sekarang menjadi lebih lancar aliran darah di sana. Kalau orangnya itu biasanya ada seringkali nyeri dadanya bisa hilang. Dan pada akhirnya orang itu terhindar dari pemasangan ring, apalagi bypass. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah pernah atau sedang mengalami ASCVD, penyakit jantung koroner, teman-teman coba pikirkan untuk mengubah pola makan. Saya tidak mengatakan teman-teman harus berhenti berobat ya. Tidak, bukan itu yang saya katakan. Teman-teman tetap harus melakukan proses pengobatan yang baik dengan pendampingan dokter jantung. Tetapi pada saat yang bersamaan, teman-teman rubah pola makan. Ganti pola makan dari omnivore menjadi plant-based diet. Maka pendekatan pola makan ini akan mempercepat penyembuhan. Pada kasus tertentu, ada pasien-pasien yang berhenti dari semua jenis obat yang diberikan oleh dokter jantung karena kondisinya sudah sangat optimal. Tetapi pada kasus tertentu, dia bisa mengurangi jumlah obatnya. Paling tidak dia akan terhindar dari operasi pemasangan ring jantung. Paling tidak dia terhindar dari operasi bypass yang biayanya sangat mahal dan risikonya sangat besar itu. Jadi teman-teman, kita lihat dengan pendekatan yang sangat sederhana, perubahan pola makan dari omnivore, memakan segalanya, menjadi plant-based diet, makan dengan paling banyak didominasi oleh makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan. Yang dalam penelitian Dean Ornish ini, konsumsi makan dari daging itu hanya sekitar 10% saja untuk satu tujuan pengobatan yang baik, untuk tujuan supaya kita yang sudah pernah atau sedang mengalami penyakit jantung koroner, kita tidak berakhir di meja operasi, tetapi pelan-pelan kita bisa mengalami pemulihan dengan pendekatan yang sangat sederhana. Rubah pola makan dari omnivore menjadi plant-based diet, menjadi makanan yang berbasis utama dari sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian. Ingat teman-teman, sehat itu murah, sakit itu mahal. Salam sehat, XPT Health Style.